panitia telah menerima 6 desain logo hari ulang tahun ke-30 GKJ Ebenezer. Dan inilah mereka. Setelah melalui proses penjurian, akhirnya Dewan Juri memutuskan pemenangnya adalah Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah turut ambil bagian dalam lomba ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah pada minggu hari ini. Umat milik Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita masih diperkenankan beribadah dan menyembah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Hari ini kita akan menghayati tema pribadi yang diperbarui. Tema yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang hidup oleh kasih karunia Tuhan. Oleh karenanya kita diajak untuk selalu menyadari dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang hidupnya senantiasa diperbarui oleh Tuhan. Marilah kita beribadah dengan sukacita dan dengan hati yang bersih, berjumpa dengan Allah dalam kemuliaan-Nya. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumah-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Umat milik Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah
Inilah firman-Nya dari kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mau mengampuni kesalahan kita. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Bapa, ampunilah kami, pulihkanlah kami, sehingga kami bisa menyatukan hati kami dan pikiran kami kepadamu, dan kami bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh memohon tuntunan-Mu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan, dan marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Ia menjaga yang ku perlukan hingga hari yang gelap. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau terus memelihara kehidupan kami. Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Engkau mencukupkan segalanya. Dan kami mengucap syukur bahwa Engkau terus menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk kami dapat mengambil sikap di dalam kehidupan kami, untuk kami mensyukuri pembaruan hidup yang datangnya daripada-Mu saja, dan itu sebagai pertanggungjawaban iman kami, untuk kami bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai wujud iman kami kepada-Mu.
Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh memohon tuntunan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, pasal 4 ayat 13, dilanjutkan pasal 5 ayat 1. Surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, pasal 4 ayat 13, dilanjutkan pasal 5 ayat 1. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dilanjutkan 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang menyatakan dirinya telah mendapatkan hidup baru di dalam Kristus, maka hidupnya telah mengalami pembaruan, di mana ia mau melepaskan hidupnya yang lama, yang penuh dengan dosa, untuk masuk ke dalam hidup yang baru, yang penuh dengan tuntunan Roh Kudus. Kesadaran seseorang untuk dapat melepaskan diri dari hidup yang lama, yang penuh dengan dosa, bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Diakui benar bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tantangan terbesar adalah tantangan dari dalam dirinya sendiri. Karena bagaimanapun juga membutuhkan keluasan hati dan kesadaran penuh untuk mengakui bahwa kebenaran ada di dalam Tuhan dan bukan di dalam dirinya. Seorang Saulus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang merasa diri benar dengan tindakannya pada waktu itu memburu para pengikut Kristus dan tidak segan mengambil nyawa mereka, maka setelah bertemu dengan Kristus dan mendengar suara Kristus yang bertanya kepadanya dalam perjalanan di Damsyik, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus pun merasakan getaran diri yang luar biasa. Apa yang terjadi dalam batin Saulus ketika itu? Saulus hanya mencoba menata kembali batinnya untuk dapat bisa berpikir, sehingga bisa memberanikan diri bertanya, siapa lawan bicaranya ini? Dan ketika Saulus mendengar pernyataan lawan bicaranya bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya itu, harus diakui saat itu juga Saulus tidak punya energi apapun untuk membalas pernyataan Tuhan. Apalagi dengan kondisinya yang tidak lagi mampu melihat seperti biasa.
Mungkin saat itu Paulus hanya bisa diam terpaku, mengingat apa yang telah dia lakukan dengan kondisi saat itu. Dia sendiri sedang menghadapi pemimpin yang seharusnya dia lawan. Tapi apa daya seorang Saulus, hanya diam terpaku dan menyerah. Dengan kondisi Saulus yang demikian, semestinya dengan mudah Tuhan bisa langsung mengambil nyawa Saulus. Toh kondisi Saulus pada waktu itu sudah tidak punya daya. Dan dia pernah melakukan hal yang lebih keji terhadap para pengikut Kristus. Tetapi Tuhan tidak melakukan sama seperti yang pernah dilakukan oleh Saulus. Dan hal ini menjadi permenungan tersendiri bagi Saulus secara pribadi. Mengapa Tuhan yang punya kesempatan, kuasa untuk menghukum Saulus, tetapi justru tidak mempergunakan kuasa dan kesempatannya itu? Apa yang mau ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya? Dan selama perjalanan itu tentu Saulus berpikir keras tentang peristiwa ini. Bahkan sepanjang perjalanan kehidupan Saulus, momen itu menjadi salah satu momen yang paling penting, paling berharga dalam hidupnya. Kalau kita mau melihat kembali di dalam catatan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 8 sampai 9. 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 9. Paulus mengatakan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan yang paling akhir dari semuanya, yang menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dari pernyataan Saulus ini ada gambaran penyesalan yang luar biasa mengenai siapa dirinya dan apa yang telah dilakukannya. Dengan jelas Saulus yang kemudian mengganti nama Paulus menyatakan bahwa dirinya tidak layak disebut rasul. Ia menyatakan dirinya tidak layak karena dia mengakui bahwa dia telah menganiaya jemaat Allah. Mereka yang tidak mempunyai kesalahan terhadap Saulus secara langsung, tetapi dengan kejinya Saulus mencari dan menganiaya mereka, seolah-olah mereka telah melakukan kejahatan yang fatal kepada Saulus. Saulus mengklaim kekejaman dalam dirinya. Kekejaman yang telah merusak dirinya. Kekejaman yang memasukkan dirinya dalam kubangan dosa. Yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan pengampunan, kesempatan, dan pembaruan hidup dari Allah. Dan kalau kita melihat di dalam permenungannya kemudian, Saulus yang dikenal kemudian dengan nama Paulus, menyatakan melalui surat 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku yang sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, dia menambahkan, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini Paulus menekankan aku adalah sebagaimana aku yang sekarang. Paulus yang sudah berbeda. Paulus yang telah mengenal Yesus Kristus. Paulus yang mendapatkan pembaruan hidup dari Kristus. Paulus yang telah diampuni dan merasakan kasih karunia Allah. Paulus yang dipulihkan kembali relasinya dengan Allah.
Paulus yang tidak lagi dikendalikan oleh emosinya sendiri dan menjadi Paulus yang dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Paulus yang ditarik dari dunia fana untuk dapat menjalani hidup di dalam dunia yang baru. Melalui permenungan Paulus ini, kita semua disadarkan bahwa mendapatkan hidup baru dalam Kristus adalah sebuah kasih karunia yang diberikan oleh Allah sendiri kepada masing-masing kita yang menjadi pengikutnya. Oleh karenanya mereka yang telah mendapatkan kasih karunia Allah ini dengan kesadaran penuh, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus, rela melepaskan dirinya dari kehidupan lama. Kehidupan lama yang mengikat dirinya dalam dosa, untuk kemudian masuk ke dalam hidup baru di dalam pimpinan Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Karena dalam pembaruan hidup ini ada kesadaran pribadi yang besar, maka sama seperti halnya Paulus yang pada waktu berjalan di Damsyik, ketika masih bernama Saulus, adalah untuk mau merelakan diri, supaya Tuhanlah yang mengambil alih hidupnya. Untuk mau merelakan diri supaya Tuhanlah yang menuntun hidupnya. Untuk mau merelakan diri supaya Tuhan bekerja penuh di dalam dirinya. Sehingga umat yang terkasih, ketika kita bersama berusaha memahami bagaimana pembaruan hidup dapat terjadi dalam diri kita, maka dapat dipastikan seperti pernyataan Rasul Paulus, bahwa itu terjadi karena kasih karunia Allah. Kasih karunia karena Allah mau memberikannya kepada kita. Kasih karunia karena kita masih berkenan di hadapan Allah. Kasih karunia karena kita masih dipandang berharga di mata Allah. Dan kasih karunia karena Allah masih menginginkan keselamatan terjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia Allah ini, maka pembaruan hidup tidak boleh kita sia-siakan. Ini yang menjadi penekanan Rasul Paulus. Justru pembaruan hidup ini mesti kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan sendiri. Paulus menyadari benar dalam suratnya yang kita renungkan bersama hari ini, bahwa dalam pelayanannya kepada jemaat, memang ada banyak hal yang harus ditanggungnya. Pertanggungjawaban yang bukan hanya persoalan materi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi tanggungan dalam proses pengabaran Injil yang tidak semua orang mau menerima. Kenyataannya bahkan ada yang mengecam, menolak pelayanannya secara mentah-mentah. Bahkan seringkali Paulus dan rekan-rekannya mengalami hambatan, terutama dari pemerintah pada waktu itu. Tetapi karena pembaruan hidup ini adalah kasih karunia Allah yang tidak boleh disia-siakan, dan meskipun Paulus harus bekerja lebih keras untuk itu, maka Paulus menyatakan kesaksian hidupnya melalui suratnya di pasal 4 ayat 7-10. Bahwa kekuatan Allah yang berlimpah-limpah, kekuatan Allah itu sendiri yang telah menguatkan Paulus dan rekan-rekannya. Sehingga ketika mereka mengalami penindasan, mereka tidak terjepit. Ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka tidak merasa ditinggal sendirian. Ketika mereka dihempaskan, mereka tidak mengalami binasa. Karena mereka sangat yakin bahwa iman kepada Yesus akan menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Itu mengapa memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dalam melakukan setiap pelayanan yang dipercayakan kepada masing-masing kita tidak akan mudah menggoyahkan kelemahan diri kita. Karena kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita.
Kita yakin bahwa Tuhan menguatkan kita sedemikian rupa, sehingga kita mampu bertahan seperti Paulus dan rekan-rekannya. Bahkan terus giat dalam setiap pelayanan yang masih kita lakukan sampai dengan saat ini. Kita tahu tantangan akan terus ada seperti tantangan yang kita sedang hadapi saat ini. Tetapi kalau kita hanya berdiam diri, bagaimana Tuhan akan dapat menunjukkan kuasa-Nya? Hal ini bukan berarti tidak tinggal diam dan melakukan hal yang keliru. Tetapi tidak tinggal diam dengan tetap melakukan hal yang benar sesuai dengan prokes, baik dari pemerintah maupun dari majelis. Dan kita bisa lihat bahwa pelayanan itu tetap bisa dilakukan secara optimal, meskipun masih ada di dalam keterbatasan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang jurnalis sekaligus aktivis perempuan yang bernama Dorothy Day mengalami berbagai macam benturan sebagai perempuan kulit putih yang berusaha menyuarakan hak kaumnya yang masih terbelenggu oleh sistem patriarki pada awal tahun 1900. Didirikannya The Catholic Worker Movement untuk bisa menyuarakan hak kaumnya secara legal dan supaya didengarkan di seluruh dunia. Gerakannya tidak hanya pada saat dia masih menjadi mahasiswi. Gerakannya terus dia lakukan sampai akhir hidupnya pada tahun 1980. Gerakan yang membuka pikiran banyak orang, terutama perempuan, mengenai hak mereka untuk bisa bekerja dan mendapatkan hak yang sama dengan pekerja laki-laki. Dan yang paling utama adalah perlakuan hak yang sama antara perempuan kulit putih dengan kaum perempuan kulit hitam. Tidak sedikit orang menentang sikap Day, dan tidak sedikit orang memanfaatkan kampanye Day hanya demi kepentingan politik untuk mendapatkan suara terbanyak. Day memahami situasi ini. Kalau dia berhenti, maka tidak ada perubahan sosial yang besar dan terstruktur bagi kaumnya, terutama perempuan kulit hitam. Bagi Day, baik perempuan dan laki-laki, mereka yang berasal dari kulit hitam atau putih, mempunyai kedudukan dan hak serta kewajiban yang sama di hadapan Tuhan dan di kehidupan sosial mereka. Melalui Day kita belajar pembaruan dilakukan mulai dari diri sendiri dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari kasih karunia Allah yang harus terus diperjuangkan sepanjang kehidupan, supaya bisa dinikmati hasilnya, bukan oleh kita saja, tetapi oleh generasi berikutnya. Dan benar, perjuangan Day dalam kasih karunia Allah membuahkan hasil yang luar biasa. Perempuan dengan warna kulit apapun mempunyai tempat yang sama dengan laki-laki warna kulit apapun, untuk dapat mengaktualisasikan diri, untuk dapat berkarya dalam bidang apapun. Sikap yang ditunjukkan oleh Day adalah salah satu sikap seorang pribadi yang telah mendapatkan pembaruan akal budi dari Tuhan untuk menyerukan keadilan gender pada masanya. Bagaimana dengan kita? Di masa kini yang sangat terbantu dengan revolusi digital 5.0, bukankah kondisi dan situasi kita lebih cair untuk bisa menyuarakan kepentingan umum? Hak-hak kelas minoritas yang suaranya tidak pernah didengar, atau hal-hal fundamental lainnya yang harusnya kita perjuangkan sebagai wujud lahirnya kesaktian Pancasila, misalnya. Bukankah sebenarnya masing-masing kita telah diperbarui oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, mewujudkan keselamatan bagi dunia dan isinya. Sebagai pribadi-pribadi yang hidupnya telah diperbarui oleh Tuhan, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama. Yang pertama dengan kesadaran penuh, menyediakan diri mengambil bagian dalam pelayanan yang bisa dilakukan dan dikembangkan secara optimal, supaya kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan menjadi tidak sia-sia.
bersedia menyerahkan diri dalam pimpinan Tuhan, dengan menyerahkan segala sesuatu hanya pada kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bersedia mau dibentuk oleh Tuhan dan dibarui pemikiran kita oleh Tuhan. Menjadi tidak tawar hati dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Karena Tuhan senantiasa memberikan penawar hati supaya kita tetap terus bersemangat, terus bersukacita dalam pelayanan kita saat ini. Dan yang terakhir, menjalani segala sesuatunya dalam ketabahan, keteguhan, dan ketekunan dalam menghadapi segala persoalan pelayanan kita di dunia ini. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita, dan Tuhan sendiri yang memperlengkapi serta memampukan kita semua. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat, dan kita bersama menutupnya di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu yang masih menemani kami hari demi hari di tengah pandemi yang kami tidak tahu kapan berakhirnya. Engkau senantiasa menguatkan langkah kaki kami dalam pengharapan dan penyerahan hidup, sehingga memampukan kami untuk dapat menopang sesama kami, meskipun kami berjalan tertatih bersama. Ampuni kami, jika cara kami untuk dapat menghayati firman-Mu masih belum sepenuhnya bisa menghasilkan buah yang menyenangkan bagimu. Kiranya Engkau terus memperbarui diri kami, dan menerangi perjalanan kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa terus menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat menolong sesama kami, dan sekaligus dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, di tengah kondisi saat ini, kami sungguh memohon padamu untuk melawat saudara-saudari kami yang masih saat ini dalam masa pemulihan. Kami sungguh memohon padamu bagi Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Sri Muwarni Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono,
Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Esparmun, Saudara Sri Heti Indrawati, Ibu Rini Larasyati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lesari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Teguh Iman Tricahyo, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso, Saudara Destasya, keluarga George Rembet, Bapak Subarno, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Yors Sihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi, Bapak Hartoyo dan Ibu Endah Hayuning Wulandari. Kami percaya pelawatan-Mu menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Ketika mereka saat ini masih berjuang untuk menahan rasa sakit yang mereka derita dalam proses pengobatan mereka. Jamahlah mereka Tuhan, supaya mereka hanya menggenggam tangan kasih-Mu, sehingga mereka dapat merasakan kehangatan pemulihan yang datangnya daripada-Mu saja. Berikan kesehatan bagi keluarga dan tim medis yang terus mendampingi saudara-saudari kami ini. Kami juga mohon kiranya Engkau tetap menopang saudara-saudari kami yang berupaya mencari lapangan pekerjaan maupun mereka yang berupaya membangun usaha baru di masa saat ini. Bukakanlah pintu pertolongan-Mu bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baru maupun dapat memulai kembali usaha yang baru. Tuntun juga anak-anak kami yang saat ini sedang menyelesaikan ujian mereka. Tolong mereka ya Tuhan, supaya hanya ketekunan yang datangnya daripada-Mu sajalah yang memampukan mereka untuk dapat memberikan hasil yang optimal selama proses pembelajaran berlangsung. Dan mereka yang saat ini masih mencari tempat pendidikan, kiranya Engkau menolong mereka, sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka. Berkati pula usaha saudara-saudari kami dalam mendapatkan pasangan hidup maupun buah hati. Jagalah iman mereka ya Tuhan, supaya hanya tetap berjalan di jalan-Mu yang kudus. Berkati pula para pemimpin bangsa kami dan tim medis yang masih berjaga di garda depan saat ini. Tolong mereka Tuhan dalam segala upaya untuk memulihkan kondisi kesehatan dan ekonomi kami semua. Tuntun serta lindungi mereka dan keluarga mereka senantiasa dari segala mara bahaya. Pulihkanlah dunia di mana kami berada saat ini. Hanya kepada-Mu kami memohon, karena Engkaulah pemilik kehidupan dan pencipta dunia ini. Supaya kami umat-Mu beserta seluruh ciptaan-Mu dapat hidup dalam damai sejahtera. Ya Bapa, kiranya Engkau juga mendengarkan segala jeritan hati dan permohonan pribadi kami masing-masing. Ampuni kami ya Bapa, dan kabulkanlah seruan kami. Dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan rasa syukur dan permohonan kami melalui doa yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba waktunya kita untuk menghaturkan persembahan dan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Tata cara persembahan seperti yang tertera di dalam layar dan warta jemaat.
Dan adapun bila jemaat membutuhkan dapat menyampaikan melalui majelis-majelis wilayah atau juga dapat menyampaikannya melalui kantor gereja. Untuk persembahan saat ini kita akan membaca dari Roma 11 ayat 36 sebagai nas pembimbing. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan kita akan haturkan dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 150 bait yang pertama. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang patut ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Mari kita haturkan persembahan kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pemurah, kami memuji-Mu karena kasih-Mu yang tidak terbatas. Saat ini kami membawa persembahan syukur yang asalnya daripada-Mu sendiri. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Karena keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, memampukan kami juga agar seluruh tenaga dan kekuatan kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Kami sungguh meyakini dengan memberi kami tidak akan berkekurangan. Sebaliknya kebutuhan kami selalu akan Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang kami terima. Mampukan kami agar memiliki kemurahan hati untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini lanjutkan ibadah saudara dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan segala sesuatu sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menolong dan menyertai setiap gumul dan juang kita di tengah dunia ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya,
Ibadah telah usai. Mari kita melanjutkan pelayanan sebagai pribadi yang telah diperbarui oleh Allah.